Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, kali ini akan saya berikan tips mengenai cara mendesain organisasi yang efektif. Ini penting dilakukan mengingat tidak lama lagi terjadi pilkada serentak, ya. Dan tentu setiap calon kepala daerah sudah memikirkan kira-kira organisasi apa yang ingin digunakan untuk mengusung janji-janji politik dalam bentuk berbagai program-program prioritas ketika dia terpilih. Karena itu, kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan tips cara mendesain organisasi yang efektif. Tentu di dalam mendesain struktur organisasi ini ada beberapa regulasi yang menjadi pedoman, terutama bagi pemerintah daerah. Di antaranya tentu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Ada peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Juga ada Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta pros bisnis yang merupakan pedoman bagaimana menghasilkan struktur birokrasi yang efektif. Namun yang ingin saya fokuskan pada upaya konteks ini adalah bagaimana agar struktur organisasi perangkat daerah yang disusun itu efektif bisa digunakan di dalam menjadi kendaraan yang efektif bagi program prioritas pemerintah daerah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendesain organisasi yang mendukung kinerja sebagai berikut. Pertama adalah tentukan visi dulu, visi dan strategi organisasi yang jelas. Pastikan bahwa semua anggota organisasi itu mengerti dan berkomitmen terhadap visi dan misi tersebut. Kemudian tetapkan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Pastikan bahwa setiap fungsi dan tanggung jawab dalam organisasi dipisahkan dengan jelas dan tiap unit kerja memiliki tugas dan kekuasaan yang jelas. Berikutnya, identifikasi dan evaluasi kemampuan serta potensi pegawai. Tujuan utamanya adalah membangun tim yang solid dengan kemampuan yang saling melengkapi nantinya. Berikutnya, ciptakan budaya kerja yang inklusif, terbuka, dan positif. Aturan kerja harus disusun jelas dan mudah dimengerti oleh setiap pihak. Tetapkan sistem manajemen kinerja dan evaluasi pegawai secara objektif dan berbasis pada kinerja. Pertahankan komunikasi yang baik di antara pegawai dalam organisasi. Tingkatkan sistem pelatihan dan pengembangan pegawai sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi yang dimaksud. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, maka organisasi dapat mendesain struktur organisasi yang efektif dan mendukung kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di dalam menyusun organisasi yang efektif itu ada beberapa hambatan yang mungkin bisa menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Nah, beberapa contoh dari hambatan dalam menyusun organisasi yang efektif itu diantaranya kurangnya visi dan misi yang jelas. Nah, jika visi dan misi organisasi tidak jelas, maka sulit untuk menentukan tujuan dan orientasi secara tepat. Hal ini dapat menyebabkan kinerja organisasi itu yang buruk akan terjadi dan kurang efektif. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya. Sumber daya yang terbatas seperti anggaran SDM serta infrastruktur dapat menjadi hambatan yang serius dalam menyusun organisasi yang efektif. Jika tidak ada cukup sumber daya yang tersedia, maka organisasi akan kesulitan mencapai tujuannya. Karena ini bicara mengenai seperti apa kedalaman dan lebar daripada range daripada struktur organisasi itu sangat menentukan pentingnya dukungan terutama SDM yang kompeten. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Jika komunikasi dan koordinasi antar pimpinan dan pegawai dan antar bidang atau bagian dalam organisasi buruk, maka sulit untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Komunikasi dan koordinasi yang buruk itu dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan berbagai masalah lainnya akan muncul. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Tidak adanya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di dalam manajemen perangkat atau organisasi daerah itu dapat menjadi hambatan yang serius di dalam mencapai tujuan organisasi. Jika keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan tidak tersedia dalam organisasi, maka sulit untuk mencapai efektivitas dan produktivitas yang ingin diinginkan, apalagi terus ditingkatkan capaiannya.
Berikutnya, resisten terhadap perubahan. Beberapa anggota organisasi itu terutama di jenjang pimpinan mungkin tidak senang dengan perubahan yang terjadi atau direncanakan, sehingga mereka bersikeras untuk mempertahankan status quo. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dilayani. Nah, inilah beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika organisasi atau pemerintah daerah berkeinginan untuk melakukan redesign ulang terkait dengan struktur organisasinya yang lebih efektif. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang optimal dalam kajian kita ini, dan salam reformasi birokrasi.